Salam Guru Penggerak. Saya Rusdamayanti Siringo-Ringo, CGP Angkatan 10 tahun 2024, SMA Negeri 1 Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Berikut tugas saya, modul 1.1 tentang refleksi dan kesimpulan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul? Saya lebih fokus mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik, yang biasanya saya membuat PPT, mempersiapkan LKPD, dan menyuruh peserta didik, dan sering mencari bahan-bahan lain dari internet. Saya juga berpikir selama ini bahwa kalau mengajar di dalam kelas, maka peserta didik itu harus diam, duduk, dan mendengarkan penjelasan saya. Sekali-sekali saya suruh mereka untuk bekerja diskusi. Intinya menurut saya pembelajaran yang baik itu adalah siswa itu harus duduk diam dan mendengarkan penjelasan si guru. Karena mata pelajaran saya ajarkan adalah bahasa Inggris, saya sering menemukan banyak peserta didik tidak begitu aktif. Jadi saya sering menugaskan mereka untuk menghafal 5 kata per hari. Tujuannya supaya mereka jangan kaku ketika membahas teks. Saya juga menyarankan mereka untuk membawa kamus dari rumah. Saya juga masih sering menghukum siswa yang melakukan kesalahan, walaupun kesalahannya tidak terlalu fatal. Bahkan saya kurang memperhatikan karakter dan kemampuan yang ada pada diri murid itu sendiri. Saya sering mengabaikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, banyak sekali perubahan yang saya rasakan, terutama dalam pemikiran saya, bahwa pengertian pendidikan itu sebenarnya apa. Dikatakan proses menuntun dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu lebih memihak pada kepentingan dan perkembangan pribadi anak. Anak sudah memiliki potensi di dalam dirinya yang disebut dengan kodrat alam, yang perlu dibimbing dan diarahkan. Konsep ini juga mengandung pesan bahwa anak bukanlah sebuah kertas kosong yang harus diprogram, melainkan anak adalah sebuah subjek yang aktif yang harus didukung dan didorong oleh lingkungan demi tercapainya potensi mereka yang sangat optimal. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki konsep pemikiran yang berlandaskan kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana potensi yang sudah ada dalam diri anak. Selain itu, lingkungan juga sangat harmonis dan relevan, yang sangat mempengaruhi kesuksesan anak. Konsep ini sangat sesuai dengan bahwa kodrat yang sebenarnya adalah merdeka. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya akan lakukan adalah menggunakan metode pendekatan terhadap anak untuk dapat mengetahui potensi apa yang sebenarnya mereka miliki. Karena setiap anak itu pasti berbeda-beda potensi yang dimilikinya masing-masing. Kemudian saya akan menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, serta saya akan melibatkan kolaborasi dan peran dari setiap anak, seperti memadukan pembelajaran itu dengan jenis-jenis permainan yang menarik.
Berikutnya saya juga akan mencoba menerapkan sistem pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal budaya sekitar dan juga nilai-nilai kearifan lokal di luar budaya mereka sendiri untuk memperkaya karakter mereka. Kemudian saya akan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman sambil memperhatikan kemampuan yang ada dalam diri mereka sendiri. Kemudian saya akan mengimplementasikan prinsip merdeka belajar dalam profil pelajar Pancasila dan mengintegrasikannya sesuai dengan nilai karakter dan moral dalam proses pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sebagai kesimpulannya, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, maka pembelajaran yang lebih menekankan aspek moral dan karakter yang memahami kodrat alam dan kodrat zaman adalah arti pendidikan yang sebenarnya. Karena pendidikan bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menuntun, mengarahkan, membimbing siswa. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.